Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joni. Selamat datang di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ajal Sang Pelaku Pesugihan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, semua nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama lagi. Mari kita simak ceritanya. Bagaimana ini, Pak? Cicilan rumah belum dibayar, ucap wanita parubaya. Ya, mau gimana lagi, Bu? Aku sudah kerja dari pagi sampai malam. Ya mau bagaimana lagi? Wanita yang bertanya menghela nafas kesal mendengar jawaban suaminya. Diambilnya dompet kulit berwarna coklat tua yang tergeletak di meja kayu. Dilihatnya isi dari dompet itu yang hanya berisi beberapa lembar uang kertas berwarna merah dan biru. Mau gimana ini, Pak? Kalau tidak dicicil, bisa-bisa kita diusir pergi dari rumah ini, ujarnya lagi. Si suami dari wanita itu menundukkan wajahnya. Malu, itu yang dirasakan olehnya. Sebagai kepala rumah tangga, dia malah tidak bisa memberi istrinya kehidupan yang layak. Dia menghela nafas sebentar, lalu kemudian berkata, Besok aku pikirkan. Sudah, kamu tidur saja. Wanita berambut ikal itu mengangguk dan berbaring di ranjang kayu yang sudah terlihat usang. Agus Prasetyo menatap wanita parubaya itu yang tidak lain adalah istrinya. Dia berjalan pelan ke arah teras sembari membawa segelas teh hangat yang baru saja dibuatnya. Dia lalu duduk di kursi kayu teras rumahnya dan menyesap sedikit demi sedikit teh hangat yang ada di genggamannya. Dipandanginya langit malam dengan bintang-bintang dan bulan yang menjadi hiasan dari sang langit. Rasa bersalah sebagai seorang suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya. Tiba-tiba dering notifikasi terdengar dari ponsel yang ada di sampingnya. Dengan malas Agus mengambil, kemudian menghidupkan ponselnya. Sebuah SMS berada di notifikasi paling atas. SMS tentang pesugihan babi ngepet. Sudah gila ini yang ngirim SMS. Zaman segini kok masih ada pesugihan, ujar Agus dengan sedikit menggelengkan kepala. Dilanjutkan kegiatannya yang tadi sempat tertunda. Meminum teh hangat, ditemani oleh sadunya malam. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Agus selalu buru-buru masuk kembali ke rumah dan menaruh cangkir teh kotor yang dibawanya ke wastafel. Pria berumur 40 tahun itu lalu pergi ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Tanpa sadar dia pun terlelap. Suara ayam yang berkokok terdengar nyaring di telinga Agus. Dia sontak terbangun dari tidurnya dan mendapati istrinya yang sudah menghilang dari ranjang. Agus lalu bangkit berdiri dan berjalan ke arah dapur. Didapatinya sang istri tercinta sedang memasak makanan untuk sarapan pagi. "Masak apa, Bu?" tanyanya. Yang ditanya sontak menoleh dengan kaget dan mendapati suaminya ada di belakang. Dia lalu terkekeh seraya berkata, "Rica-rica ayam, Pak." Agus tersenyum sembringah mendapati istrinya memasak makanan kesukaannya. "Ya sudah, Bu, aku tunggu ya," ucapnya sembari berjalan berbalik.
Istrinya hanya mengangguk paham dan kembali memasak dengan perasaan bahagia. Dibolak-balik daging ayam yang sudah dipotong dadu dan sudah dicampur dengan berbagai rempah-rempah. Di sisi lain, Agus mengambil handuk biru dan memasuki kamar mandi untuk mandi. Dia mandi dengan cepat dan keluar kamar mandi dengan mengenakan kemeja putih dan juga celana kain warna hitam yang menutupi hingga mata kakinya. Dia lalu mengambil sisir rambut. Dia mulai menyisir rambutnya dengan rapi ke arah kanan. "Rica-ricanya cepetan dimakan, Pak, mumpung masih hangat," ujar sang istri dikala melihat suaminya yang sudah berpakaian rapi. "Sudah mau berangkat kerja, Pak," sambungnya. Agus mengangguk dan menarik salah satu kursi di meja makan serta mengambil piring. Diambilnya secentong nasi dan beberapa sendok rica-rica ayam, lalu memakannya dengan lahap. Terkadang terdengar beberapa kali suara kecap dari Agus yang sedang memakan rica-rica. Setelah makanannya habis, Agus lalu mengambil tas laptopnya dan berpamitan kepada istrinya. Diambilnya sepasang sepatu tua yang tergeletak di sudut ruang tamu dan memakainya di kedua kakinya. Kunci motor yang ada di meja tamu disambar dengan cepat dan langsung ditancapkan di motor butut yang ditaruh di teras rumahnya. Motor itu lalu melaju dengan kencang, menembus padatnya jalanan kota Pasuruan pagi itu. Motor dan mobil berlalu lalang dengan padatnya, walau jam masih menunjukkan pukul 7 pagi. Kebanyakan dari pengendara mobil dan motor adalah para pekerja atau anak-anak sekolah yang mengejar waktu agar tidak terlambat. Setelah 15 menit Agus berkutat dengan debu jalanan, dia akhirnya melihat gedung 4 lantai yang menjadi kantornya. Diparkirkannya motor butut itu. Begitu dia memasuki area kantor, dia lalu buru-buru turun dari motor dan memasuki kantornya dengan menjinjing tas di tangan kanannya. "Pak Agus, selamat pagi," sapa salah satu karyawan. Agus membalas dengan senyuman dan buru-buru duduk di meja kerjanya. Dibukanya laptop yang dibawanya dari rumah dan kemudian dihidupkannya. Dia lalu membuka satu file dan mulai mengerjakannya dengan penuh sukacita. Tidak lama kemudian, kantor yang awalnya sepi perlahan-lahan menjadi ramai karena banyak karyawan yang berdatangan. Kursi kosong di kanan kiri Agus kini juga sudah hampir terisi sepenuhnya. "Pak Agus dipanggil sama kepala divisi," ucap salah seorang karyawan tiba-tiba. "Loh, kenapa? Ada apa ya?" balasnya. "Tidak tahu, aku cuma disuruh manggil kamu tadi," katanya membalas pertanyaan dari Agus. Agus mengangguk dan bangkit berdiri dengan rasa penasaran yang besar. Dia lalu berjalan pelan ke arah ruangan dari si kepala divisi yang memanggilnya. Diketuknya pintu begitu sampai di depan ruangan yang dimaksud. Ruangan terpisah dengan pintu kaca yang menjadi penghubung. "Masuk," suara renyah seseorang terdengar dari dalam ruangan itu. Agus lalu membuka perlahan pintu itu. Seorang wanita dengan dandanan yang begitu cantik duduk di kursi belakang meja yang penuh dengan dokumen-dokumen di atasnya. "Duduk," titanya dengan suara pelan. Agus mengangguk pelan dan berjalan mendekat ke arah wanita itu, lalu menarik kursi yang ada di hadapannya. Didudukannya pantatnya di kursi sembari menatap wanita itu, seraya berkata,
"Ada apa ya, Bu?" tanya si Agus. "Kenapa performa kerjamu beberapa hari ini menurun? Kamu masih berniat kerja di sini tidak? Jika kamu tidak niat, keluar saja. Masih ada yang lebih baik dan lebih mudah yang bisa menggantikan kamu," bentaknya. Agus hanya menunduk dan kemudian meminta maaf. Wanita itu lalu berkata, "Ini peringatan terakhir. Kalau sampai terulang lagi, saya tidak akan segan-segan akan mengeluarkan kamu dari divisi saya. Paham kamu?" Ujar wanita itu lagi. "Paham, Bu, paham," jawab Agus dengan nada sendu. "Ya sudah, sana keluar," katanya. Agus bangkit berdiri, dan dengan langkah gontai, dia berjalan ke arah pintu kaca yang tidak jauh dari kursi tempatnya duduk tadi. Sesaat sebelum dia membuka pintu, diliriknya wanita itu dengan tatapan kebencian. Dibukanya pintu kaca itu, lalu dia berjalan ke meja tempatnya bekerja. Ditutupnya laptop yang ada di atas meja dengan kasar dan dimasukkan ke tasnya. Dengan cepat dia meraih tas berisikan laptop dan pergi dengan rasa kesal. Diambilnya kunci sepeda motor bututnya dari saku celana dan buru-buru menancapkannya. Dikala dia sampai di hadapan motornya, motornya melaju dengan kencang. Di bawah teriknya sinar mentari. "Aku akan melakukan pesugihan babi ngepet. Aku capek hidup pas-pasan," baktinya dengan kesal. Dia lalu menepi dan kemudian membuka ponselnya, mengecek kembali SMS yang masuk padanya malam itu. "Kecamatan Monokerto. Di sini dicantumkan alamatnya di situ," gumamnya dengan pelan. Dilanjutkanlah motornya menuju ke tempat yang dimaksud dengan kecepatan yang tinggi. Semakin lama semakin sedikit kendaraan yang berlalu lalang, digantikan dengan rimbunnya pepohonan di kiri dan kanan jalan. Agus lalu berbelok di satu persimpangan, kemudian menepi. Diambilnya ponsel yang ada di saku celananya, mengecek kembali SMS yang masuk padanya untuk memastikan bahwa dia ada di tempat yang benar. "Tempatnya benar kok, tinggal cari rumahnya saja di mana," gumam Agus. Agus lalu menyimpan kembali ponselnya dan melanjutkan motornya, menyusuri jalanan desa mati itu dengan perlahan-lahan. Netranya selalu melihat ke kanan dan kiri, mencari-cari rumah yang sekiranya cocok dengan rumah-rumah yang biasanya dipakai oleh dukun. Sebuah rumah besar bercat merah di ujung jalan menarik perhatian Agus. Rumah besar yang suram dengan bau bunga yang menyeruak hidung. Dikala Agus mendekat ke arah rumah itu, pintu kayu berwarna coklat tua menjadi sorot utama rumah itu. Agus memarkirkan motornya di halaman rumah dan perlahan berjalan pelan ke arah rumah itu. "Permisi," ucapnya sembari mengetuk pintu kayu itu dengan pelan. Suara pintu yang berdecit saat tangan Agus menyentuh pintu kayu itu. Agus tersentak kaget. Selama beberapa saat sebelum memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu melalui pintu yang sudah terbuka sebagian. Suasana pengap terasa saat Agus memasuki rumah itu. "Ada apa kau datang kemari?" Sebuah suara mengejutkan Agus yang sedang mengendap-endap. Agus sontak menoleh dan mendapati sesosok pria berjanggut putih dengan pakaian adat Jawa di belakangnya. Pria itu lalu berjalan pelan ke arah Agus dengan keris di tangan kanannya. "Kau datang kemari
ingin menyantet seseorang, melakukan pesugihan, atau melakukan pelet, sambungnya. Agus menelan ludahnya sebelum berkata, "Saya ingin melakukan pesugihan babi ngepet, Bah. Saya juga ingin menyantet seseorang." Pria yang dipanggil Mbak itu kemudian tersenyum tipis sebelum menyarungkan kembali kerisnya ke sarung keris berlapiskan emas yang ada di pinggangnya. "Panggil saja saya Mbah Kliwon. Duduk, mari kita bicara," ditanya sembari berjalan ke satu sudut ruangan. Diambilnya nampan yang berisi darah ayam, bunga 7 rupa, dan kepala kerbau putih yang ada di atas meja. Pria berjanggut itu lalu berjalan ke arah Agus, sembari membawa naman tadi yang lalu ditaruh di hadapannya. "Minum darah ayam itu, tunggulah hingga hari esok. Satu lagi, jika ada orang berkepala babi yang mendatangimu di mimpi, kamu jangan kabur. Dia adalah siluman yang akan membuat perjanjian denganmu," kata Mbak Dukun menjelaskan. Agus kemudian dengan ragu-ragu mengambil cangkir besi berisikan darah ayam tadi. Dia mendekatkan sejenak cangkir itu ke hidungnya. Bau amis darah tercium menyengat saat cangkir itu hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Agus lalu menahan nafas sejenak sebelum meminum darah ayam tadi dengan buru-buru. "Ih, rasanya tidak enak," batin Agus dikala darah ayam tadi meluncur memasuki kerongkongannya. Ditaruhnya kembali cangkir itu. Mbah Kliwon lalu mengambil sebatang dupa, kemudian membakarnya. Mulutnya berkomat-kamit, membaca mantra dengan mata terpejam. Mbah Kliwon membuka matanya tepat saat batang dupa telah terbakar habis. "Sudah, tunggulah hingga nanti malam. Lalu untuk wanita yang ingin kau santet, berikan bungkusan ini padanya. Kupastikan dia akan menjadi gila begitu dia meminum sesuatu yang ada di dalam ini," ujar Mbah Kliwon sembari memberikan sebuah bungkusan kecil warna merah. "Jangan dibuka sebelum sampai di rumah," sambungnya. Agus mengangguk pelan dan kemudian mengambil bungkusan itu. Dia lalu mengambil tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah yang disambut dengan senyum tipis oleh Mbak Dukun. Diambilnya selembar uang merah itu dan dia menghilang begitu saja, seolah memang tidak pernah ada. Punggung Agus seketika menjadi dingin. Dia lalu buru-buru mengambil bungkusan tadi dan keluar dari rumah. Dilanjutkannya motor bututnya yang terparkir di halaman tadi dengan kecepatan tinggi meninggalkan rumah itu. Setelah 25 menit berkutat dengan padatnya jalanan sore, Agus sampai di rumahnya yang langsung disambut dengan wajah kebingungan istrinya. "Ada apa, Pak?" tanya sang istri. Agus menggelengkan kepalanya dengan pelan sebelum buru-buru masuk ke kamar. Dikuncinya pintu kamar dan dikeluarkannya bungkusan merah tadi. Botol kaca kecil berisi cairan bening terlihat. Begitu kain merah yang membungkusnya tersingkap sepenuhnya. "Apa ini? Botol?" gumam Agus keheranan. Diambilnya botol kecil tadi dengan penuh kehati-hatian. Botol kecil tadi lalu diangkatnya hingga setinggi matanya. Tiba-tiba botol kecil tadi bergetar dengan pelan, diiringi suara tawa seorang wanita yang melengking. Agus terkejut dan refleks melempar botol itu ke ranjang
tempat dia dan istrinya beristirahat. Dia lalu menarik nafas sebentar sebelum mengambil kembali botol itu dan menyimpannya di laci meja. Agus lalu mengambil handuk putih yang tersambir di dinding kamarnya dan memutuskan untuk mandi. Menu makan malam yang dimasak oleh istrinya Agus adalah sayur sop dengan tempe goreng dan sambal. Agus mengambil secentong nasi yang ditaruhnya di pinggir dengan 2 buah tempe goreng serta sayur sop. Dimakannya makanan masakan istri tercintanya dengan lahap. "Pak, cicilan gimana, Pak?" tanya istrinya tiba-tiba. Agus menghentikan laju tangannya yang hampir memasukkan makanannya ke mulut. Ditaruhnya kembali sendok itu. Agus lalu berkata, "Tidak usah dipikirin dulu ya, Bu." Terbesit di pikiran Agus untuk memberitahu istrinya pasal babi ngepet, tapi diurungkannya. Selepas makan malam, Agus lalu merebahkan dirinya di kamar dan memejamkan matanya sejenak. Pertanyaan tentang hal yang dilakukannya benar atau salah muncul secara tiba-tiba. Akan tetapi, ditepisnya pikiran itu, dia lalu memutuskan untuk tidur. "Bangun, bangun, bangun wahai manusia. Aku kemari karena ada manusia yang ingin membuat kontrak denganku. Apakah itu adalah dirimu, wahai manusia?" Sebuah suara mengejutkan Agus. Dia lalu menengok ke kanan dan kiri, mendapati dirinya ada di ruangan gelap yang sunyi. Sangat kontras dengan kamarnya yang terang dan ramai dengan tetangga-tetangga yang sering menggosip hingga tengah malam. Siapa kau?" sahut Agus. "Aku adalah siluman babi yang akan menjadi perewanganmu," balas suara tanpa wujud itu. Seseorang dengan kepala babi lalu muncul dengan kegelapan dengan lilin di tangan kanannya. Agus tersentak dan melangkah mundur 3 kali sebelum mengingat kata Mbah Kliwon untuk jangan takut dan harus berani. Agus lalu mengambil nafas dalam-dalam sebelum berseru lantang, "Buatlah kontrak denganku, aku ingin menjadi kaya." Siluman itu tertawa kencang dengan suara seperti babi yang digorok lehernya. Dia lalu bergerak maju hingga tiba di depan Agus. "Aku suka keberanianmu. Ambillah lilin ini dan kau bisa memulai karir pesugihanmu," katanya sembari menyerahkan lilin di tangan kanannya. Agus lalu mengambil lilin itu. Seketika dia merasa seperti tersedot lubang hitam. Dia lalu membuka matanya dan mendapati dirinya sudah kembali ada di kamarnya. Dia menghela nafas sebelum menengok ke kanan dan mendapati lilin yang tadi sudah ada di tangannya sekarang. Ternyata benar saja, upaya pertama mereka tidak sesulit yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka bisa mendapatkan hampir 10 juta dari rumah pasangan tua tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Agus dan istrinya sepakat untuk membuka warung sembako, sisanya untuk ditabung. Semenjak pesugihan pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Anak mereka dapat bersekolah dengan tenang, dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Namun hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Agus berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu.
Sebelumnya mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi kenyataannya, Agus semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut. Dengan alasan menjadi babi tidak sesulit bekerja di kantor atau merintis bisnis. Bu Utami, banyak sekali perhiasannya, ucap salah seorang warga dikala melihat Utami. Utami tersenyum congkak dan berjalan dengan melenggak-lenggok, memamerkan perhiasan yang hampir ada di setiap jengkal tubuhnya. Tangannya lalu sibuk memilah dan memilih sayuran yang ada di hadapannya. Aduh, sayurannya jelek-jelek begini, gimana sih? Tahu gini, mending saya beli di supermarket saja. Bagus-bagus dan masih fresh. Aku tidak jadi belanja di sinilah, kata Utami. Dia lalu berjalan dengan congkaknya. Rumah besar dengan 3 lantai menjadi arah tujuannya. Rumah hasil dia dan suaminya ngepet selama 1 bulan. Diketuknya pelan pintu gerbang rumahnya, yang langsung dibukakan dengan pria bertubuh tegap dengan seragam satpam. Pagi Nyonya, belanjanya sudah selesai, tanyanya. Dengan ketus dia menjawab, selesai dari mana? Sayurannya saja jelek-jelek semua. Saya mau ke supermarket, ambilin mobil sana, cepat, pinta wanita itu. Pria bertubuh tegap itu mengangguk pelan sebelum berlari ke arah garasi rumah itu. Dibawanya salah satu dari 3 mobil yang ada menuju ke tempat Utami menunggu. Setelah si satpam keluar, Utami lalu masuk ke mobil dan memposisikan dirinya dengan nyaman sebelum menginjak pedal gas kuat-kuat. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Agus dan Utami sudah bersiap untuk melakukan kegiatan rutinnya. Lilin sudah disiapkan bersamaan dengan jubah hitam. Bu, jaga lilinnya dengan benar-benar ya, ucap Agus sebelum menutupi tubuhnya dengan jubah hitam. Utami mengangguk dan kemudian menyalakan lilin. Tubuh di dalam jubah hitam itu perlahan-lahan menyusut. Babi hitam kecil lalu muncul dari balik jubah dan berlari cepat menembus gelapnya malam. Babi itu beberapa kali berhenti di rumah warga dan menggesek-gesek tubuh bagian belakangnya ke dinding rumah-rumah warga. Babi kecil itu terus-terusan berlari dan menggesekkan tubuhnya pada setiap rumah yang ditemuinya. Kantung kecil yang ada di pinggangnya perlahan-lahan membesar, penuh dengan uang dan barang-barang berharga. Masya Allah Pak, babi Pak, ada babi lewat, ucap warga yang sedang beronda. Astagfirullahaladzim, timpal warga lainnya. Banyak warga yang mengejar Agus, berlari kencang menghindari para warga. Api lilin bergoyang-goyang dengan pelan, membuat Utami sedikit khawatir dan menutupi kedua tangannya pada lilin itu. Agus sendiri menemui jalan buntu dan berbalik untuk mendapati bahwa dirinya sudah terpojok. Babi kecil itu perlahan-lahan berjalan mundur. Saat dia sudah berada di ujung jalan, tiba-tiba babi itu menghilang. Kejadian itu sontak mengagetkan para warga yang langsung kocar-kacir mencari babi itu. Lilin lalu perlahan-lahan menciut dan padam, hanya menyisakan sedikit bagian dari keseluruhan. Karung berisi uang dan barang-barang berharga dikeluarkannya dari balik jubah hitam dan diberikannya kepada istrinya. Tadi itu aku nyaris ketangkap, Bu,
Ucap Agus yang sudah kembali ke rumahnya dan kembali ke wujud manusia. Ini uang hari ini. Aku ngantuk. Ayo tidur. Ucapnya. Lampu kamar itu lalu dinyalakan dan mereka menaruh karung di sudut kamarnya, bercampur dengan barang-barang lainnya. Agus dan Utami lalu berbaring di ranjang dan bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba, sebuah gempa terasa kencang. Saat mereka bersiap untuk tidur, mereka berdua sontak terbangun dan membuka pintu kamarnya. Setengah berlari, mereka menuju ke ruang terbuka. Gempa tadi reda setelah beberapa saat. Nafas mereka terengah-engah. Mereka berdua lalu melihat ke sekeliling sebelum masuk kembali ke rumah. Suara ayam berkokok membangunkan dua sejoli dari tidur lelapnya. Agus mengerjap-ngerjapkan matanya sejenak sebelum beranjak dari posisi tidurnya. Diambilnya handuk putih di dinding kamarnya dan buru-buru dia memasuki kamar mandi. Selepas dia mandi, Agus menyetel TV dan memindahkannya ke saluran berita. "Lihat apa, Pak?" tanya Utami sembari membawa secangkir teh panas. "Berita, Bu," balasnya. Berita itu menyorot tentang gempa berskala besar kemarin malam. Mendapat firasat buruk, Agus lalu menatap Utami. "Bu, kita harus pindah rumah, Bu. Aku ada firasat buruk," kata si Agus. Utami mengerutkan keningnya, kemudian berkata, "Firasat apa, Pak? Kita di sini baru sebulan loh. Masa pindah lagi?" tanya balik Utami. "Pokoknya Bapak ada firasat buruk, Bu," sahut Agus dengan cepat. Agus lalu mematikan siaran berita itu dan bergegas pergi ke kamarnya. Diambilnya koper abu-abu besar. Dimasukkannya baju-baju ke dalam koper itu. Mobil hitam berukuran besar dipilihnya untuk menemani perjalanan keluar kota. 3 koper besar beserta tas jinjing coklat dimasukkan ke bagasi mobil itu. Agus dan Utami lalu masuk ke mobil dan bergegas untuk pergi. Jalanan kota Yogyakarta sangat lenggang hari itu, membuat Agus dan Utami lancar-lancar saja pergi dari kota pelajar itu. Mereka dengan mengendari mobil pergi ke arah barat. Mereka bertujuan untuk pergi ke arah kota Bandung. Kota itu merupakan kota metropolitan. Pastinya banyak orang-orang yang berkantong tebal yang cocok menjadi mangsa mereka selanjutnya. Sesekali mereka berhenti untuk mengisi bensin ataupun mengisi perut. Saat mereka sudah sampai ke tempat tujuan, mereka segera bersih-bersih dan istirahat. Nah, di esok harinya, mereka kembali lagi beroperasi lantaran uang tabungannya semakin menipis karena digunakan untuk membeli rumah di Bandung yang harganya tidak murah. Agus tiba di rumah sasarannya, rumah Ibu Mila. Ia mengincar rumah tersebut karena dari informasi warga setempat, baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya tanpa seorang anak, hanya seorang asisten rumah tangga yang setia. Agus mulai menggesek-gesekkan hidungnya ke pagar rumah Ibu Mila yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan hidungnya ke pagar rumah, uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Utami. Uang pecahan 100.000 berserakan, tapi kali ini wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan.
Ia memikirkan keselamatan Agus dan perasaan anak semata wayangnya. Jika tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil pesugihan. Saat sedang asik menggesek-gesek pagar, ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Agus. Dalam wujud babi ngepet, ia terperanjat karena cahaya tersebut tidak beranjak, pertanda bahwa seseorang yang menggunakannya sedang memperhatikannya. Babi, ada babi! Teriak seorang pria di atas sepeda motornya. Agus tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki, membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar si babi ngepet itu, sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. Babi ngepet! Babi ngepet! Ada babi ngepet! Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar di sebuah desa yang setiap malam diselimuti keheningan. Warga pun terkejut atas peringatan itu dan spontan mengambil benda yang ada di sekitarnya untuk mengajar si babi yang lari kocar-kacir. Kesempatan Agus untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin bertambah banyak, dan beberapanya membawa tali dan juga senjata tajam. Agus tidak tahu harus berlari ke arah mana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya tidak ada orang. Namun meski begitu, upayanya untuk menghindari dari amukan warga harus gagal karena tembakan dari senapan angin. 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang seketika. Dalam wujud babi ngepet, Agus diikat dengan keadaan babak belur, lalu diarak menuju kantor kepala desa. Apa yang Agus lihat sekarang mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat sang istri dan juga anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan pergi membawa 2 tas dan juga 3 bungkusan besar tanpa ia bisa mengenalinya. Dan selesai. Itulah akhir kisah sang pelaku pesugihan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.